yang bersifatnya offline atau physical itu nggak bisa kita jalankan. Termasuk juga mungkin di beberapa coffee shop saya juga sementara saya tutup, sekarang jualannya online. Tapi sementara ini walaupun begitu, tetap kita mencoba bermanuver. Kemarin juga tetap Hijrah Fest 2020 tetap berjalan walaupun via online. Nah, ini Mas Ari udah join. Saya Mas Ari bisa request ya? Sudah request itu. Oh, oke, sudah request. Kalau YouTube-nya belum live ya? Udah live gitu ya? YouTube barusan live, udah. Oke, kita mulai. Wah, terima kasih. Ya, kita tes dulu suara. Ya. Oke, kalau yang ini saya yang di Instagram saya fitting suaranya biar nggak feedback. Ya, atau yang di Zoom, yang di off aja suara Zoom, jadi pakai suara yang di Instagram. Oh gitu, sebentar. Jadi saya mute nih di. Ya, yang Zoom-nya di speakernya yang di off kan, tapi mic-nya Mas Ari tetap aktif. Ya, sudah. Oke, gini. Ya. Oke. Suaranya agak pelan sih Mas Ari, boleh nanti agak kenceng nih suaranya. Oke. Oh gitu ya. Terima kasih Mas Ari. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman follower di Instagramnya okoc.indonesia dan juga kita live streaming di YouTube OKOC Indonesia Official. Alhamdulillahirrahmanirrahim, siang hari ini kita acara OKOC Leader Talk bersama tamu istimewa sekali nih siang hari ini. Hadir Mas Ari Untung. Apa kabar Mas Ari? Baik Mas. Ya, Mas Ari, ini saya Iin, Ketua Umum OKOC Indonesia. Terima kasih sudah bergabung dan sudah sering sekali acara OKOC Indonesia bersama Mas Ari dan teman-teman di Hijrah Fest atau kajian musyawarah dengan Pak Sandi Uno. Saya sendiri dekat sama Mas Andi, adiknya Mas Ari. Mas Andi kakak saya malah. Maaf kakak. Jadi saya pernah ke rumah Mas Andi. Saya waktu itu presiden TDA yang pertama. Jadi Mas Andi masuk pengurus TDA waktu itu. Jadi secara komunikasi sama Mas Andi. Terima kasih Mas Ari. Teman-teman, ini luar biasa kita bersama Mas Ari. Dan Mas Ari ini seorang pengusaha, pebisnis yang luar biasa yang sudah banyak menginspirasi kita semua. Dan mungkin di awal ini saya juga melihat beberapa bisnis Mas Ari nih. Mas Ari punya bisnis, ada farm production. Ini di Fajar Anugrah Media. Nah, Fajar Anugrah Media ini juga menyelenggarakan seperti IO ya, event organizer yang paling terkenal itu Hijrah Fest. Kemudian ada juga Garis 10. Nah, Garis 10 ini perusahaan yang basisnya untuk mungkin kalau saya lihatnya banyak juga pendidikan ya Mas Ari, dan ini lebih kepada anak-anak. Ada namanya Rico. Ini film kartun Rico series. Mungkin nanti bisa Mas Ari ceritakan. Dan juga Mas Ari juga bergelut di bidang fashion juga. Saya lihat ada fashionnya Aku, merek Aku ya intinya. Dan mungkin kuliner juga. Ya Mas Ari boleh ceritakan Mas Ari kabarnya bagaimana di masa pandemi ini dan bisnis Mas Ari di masa pandemi ini. Nanti mungkin teman-teman follower OKOC juga boleh silakan bertanya di chat aja, langsung ketik aja di komen di Instagram. Ya, silakan Mas Ari.
mungkin saya mau tanya kabar dulu nih, Mas Ari, kabarnya gimana dan bisnisnya di tengah pandemi saat ini? Silakan. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua rekan OCOC yang udah mengundang ini, dan tentunya juga memang kita semua sedang dalam keadaan yang dicoba ya, semua yang ada di sini dan semua pelaku usaha gitu ya. Tapi bagaimana kita menyikapi itu masing-masing pasti punya manuver dan juga mungkin way out yang bisa dibilang way out terbaik. Tapi komunikasi seperti ini memang perlu dan penting juga dikarenakan akan membuka banyak sekali mungkin sela-sela yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Saya juga mencari banyak sekali ilmu atau juga mungkin mencari banyak sekali masukan, rekomendasi kira-kira apa sih sebenarnya jalan keluar terbaik gitu ya. Ini saya bisa nggak sih share screen? Bisa ya? Bisa Mas Ari, kalau di Zoom-nya bisa. Silakan Mas Ari. Nanti teman-teman akan lihat juga di live YouTube streaming. Oh, YouTube ya. Nah, gitu. Kalau saya sih mau kalau share screen dari YouTube bisa nggak dia? Oh, bisa ya. Dari YouTube Mas Ari buka aja YouTube-nya. Nanti bisa share screen webnya. Oh, gitu. Sudah muncul nih Mas Ari. Muncul gambarnya? Udah, ya muncul. Coba, ini belum saya play. Saya play dulu ya. Ya, belum di. Ini adalah yang terjadi di tahun 2019. Nah, ini tahun ini. Semuanya kosong. Kantor saya kosong, toko kosong, tempat meeting kosong. Nah, itu sedikit gambaran yang terjadi di bisnis kita juga sebenarnya. Jadi ibaratnya kebetulan saya ada di Fajar Anugrah Media itu yang di Mampang itu bergerak di bidang offline, di mana itu banyak menggerakkan event gitu atau juga mungkin syuting ya. Mungkin kalau untuk yang production house-nya bisa pernah nonton Tawa Sutra mungkin dulu ya, zamannya komedi dulu. Kemudian kebanyakan juga kita servicing klien gitu ya, itu bersifat offline. Kalau yang di Garis 10 bersifat online, kita content provider yang bergerak di bidang pendidikan anak. Nah, yang di era pandemi kayak gini sih sebenarnya yang lebih banyak terpukul adalah yang bergerak di bidang offline, dikarenakan kita memang bergeraknya di gaining crowd kan. Kalau event itu kan pasti crowd gitu, di mana kita ngumpulin banyak orang gitu kan, bikin event, kemudian juga orang datang segala macam. Nah, itu yang banyak menjadi yang terpukul di situ gitu. Ibaratnya hal-hal yang bersifatnya offline atau physical itu nggak bisa kita jalankan. Termasuk juga mungkin di beberapa coffee shop saya juga sementara saya tutup, sekarang jualannya online. Tapi sementara ini walaupun begitu, tetap kita mencoba bermanuver. Kemarin juga tetap Hijrah Fest 2020 tetap berjalan walaupun via online gitu. Jadi memang itu salah satu way out kita untuk tetap berada di tetap bisa berkarya di era pandemi sekarang ini. Tapi memang ya kalau sekarang saya lihat berita-berita ini kan luar biasa ya, bagaimana saya lihat ada maskapai penerbangan besar itu memecat 118 pilotnya gitu kan. Kemudian beberapa maskapai penerbangan tutup gitu, beberapa hotel tutup gitu, beberapa rekan-rekan saya juga yang bergerak di pariwisata sudah mulai ada yang sekarang tadinya ramai sekarang cuma tinggal bawa motor gitu kan. Tapi ini ibaratnya sesuatu yang bisa dibilang kalau kita optimis, kalau saya rasa ini cuma bom waktu aja sih. Pada saat sudah open semua meledak semua kok ini.
Iya, betul. Meledak, bisnisnya lancar lagi, orang lama mau jalan-jalan nggak bisa, ada juga mungkin udah lama pengen ketemuan sama yang lain juga nggak bisa, ini cuma tinggal menunggu waktu aja gitu. Setuju Mas Ari. Dan ini mudah-mudahan cepat berlalu ya Mas Ari ya. Mungkin mudah-mudahan nggak lama lagi dalam waktu 1-2 bulan ke depan ya. Insya Allah, insya Allah. Tapi walaupun begitu ya kita kalau di kantor nih kita tetap berusaha untuk apa namanya berkreasi atau juga memutar eh, memutar otak untuk tetap bisa bergulir di bisnis seperti ini gitu ya. Ibaratnya kita tetap servicing secara online para klien-klien gitu. Bahkan kita juga membantu untuk semua klien kita yang sudah pernah bekerja sama, kita bantu untuk manuver online-nya dengan ibaratnya lebih negotiable, lebih santai, soalnya saling membantu dan siapa tahu dengan kita memberikan solusi kepada orang lain maka kita akan mendapatkan solusi juga gitu. Dan alhamdulillah sepertinya sekarang malah jadi saling menguatkan gitu para pengusaha, para yang bergerak di bidang yang sama itu sharing-sharing, yang tadinya bersaing malah jadi sekarang berkolaborasi kan jadi satu. Ya, setuju Mas Ari. Dan saya lihat juga teman-teman banyak yang mulai shifting atau berubah bisnisnya yang memang tadi terkena dan mereka berubah mungkin ke yang bisnis yang sektornya sedang dibutuhkan di dalam pandemi ini seperti kesehatan, kuliner, dan lain-lain. Nah, kalau Mas Ari, apa ada yang bisnis yang baru mungkin di masa pandemi ini ada bisnis baru yang di luar tadi bisnis yang sebelumnya dan untuk menyiasati supaya bisnisnya tetap ada berjalan? Kalau saya sendiri melihat di zaman sekarang ini bisnis yang bisa berjalan itu bisnis yang bernuansa solusi ya. Jadi yang nuansanya solusi sekarang yang biasanya garment kebanyakan bikin masker, APD gitu misalnya kan, atau juga mungkin solusi-solusi untuk orang lain gitu. Itu yang kebanyakan bisa jalan. Jadi sekarang mungkin teman-teman yang mau bergerak di bidang online, bikin aplikasi yang bisa membantu orang lain itu kan lebih memudahkan saya rasa lagi dibutuhkan masyarakat sekarang ini gitu. Nah, kalau di kita sendiri banyak hal yang tentunya juga baru kita temui sesuatu yang unik gitu ya. Saya itu ada kopi ya kan, aku ngopi dia. Biasanya buka di Jalan Mampang gitu kan. Itu biasa saja sih sebenarnya, maksudnya jam orang kantor, orang pada ngopi segala macam di daerah Mampang gitu. Biasa aja. Tapi ketika ada pandemi malah lebih besar pendapatannya dikarenakan kita buka online dan kita jadi ngerasa apa kita nggak perlu buka kopi lagi ya, cukup online aja sampai begitu kita pikir karena lebih banyak ketika ini malah online gitu, orang pesen gitu. Tadinya awalnya bahkan ketika zaman pandemi itu diawali dan ketika orang pada di rumah kita buat aja, kita kirimin ke teman-teman deh, kita kirimin aja deh, mungkin baru di rumah buat nyicipin. Ini kan kita mempekerjakan baristanya, kita juga tadinya kita pikir kita nggak tega untuk melay off-kan dia dan berkarya aja di rumah deh, walaupun bukan di coffee shop, nggak ada yang beli, kita bikin aja botolan, kita kirim ke teman-teman gitu. Tapi malah sebaliknya teman-teman ketika dikirim merasa berkenan, kemudian mereka promokan gitu, malah jadi kitanya jadi hektik gitu. Ini sesuatu yang kita nggak duga sebelumnya gitu kan. Banyak hal juga, salah satunya mungkin di dunia event juga gitu, yang tadinya kita habis bikin Hijrah Fest online akhirnya mendapat tawaran bikin event secara online. Bagaimana caranya bikin event secara online, bisa nggak? Jadi kita tetap menjalankan event tapi secara online gitu. Terus di kantor memang kita akhirnya ada beberapa hal yang kita siasati bahwa kita berjalan secara online, nggak ketemu segala macam, kita jadi tahu sebenarnya mana sebenarnya posisi yang efektif, mana yang enggak. Jadi selama ini kita tuh banyak hal yang ternyata pengeluaran kita banyak hal-hal yang semestinya nggak usah dikeluarkan nih. Soalnya kita bisa rolling dengan tipe seperti ini gitu. Jadi banyak hal yang expenses yang tadinya kita pikir berhubungan dengan lokasi, dengan penyewaan, dengan offline itu bisa kita kurangi. Jadi justru di sini momennya sepertinya Allah tuh ngasih kita momen untuk meriset ulang gitu segala hal gitu. Jadi walaupun ada yang tertutup, di sisi lain insya Allah ada yang dikasih jalan keluar.
Masya Allah. Ya, jadi ada yang tertutup tapi dikasih jalan keluar oleh Allah. Dan tadi teman-teman dari Mas Ari bahwa di tengah pandemi ini malah ada peluang ya Mas Ari ya, ada peluang dan tadi seperti uh, contohnya aku kopinya Mas Ari itu yang di Mampang malah lebih rame pesanan online-nya. Seperti itu. Jadi banyak sekali peluang. Teman-teman boleh bertanya langsung komen di Instagram OKOC Indonesia, nanti saya bacakan pertanyaan. Dan tadi berarti jasa-jasa yang diberikan Mas Ari di kreasi yang perusahaan farm production juga ramai juga pesanan membantu. Tadi yang Mas Ari bilang solusi untuk membantu para kliennya bagaimana menjalankan program-program secara online. Nah itu justru membuat perusahaan Mas Ari tetap berjalan di tengah pandemi ini. Dan Mas Ari memang kalau di OKOC, jadi saya perlu sampaikan ke Mas Ari, OKOC ini adalah gerakan sosial, yang gerakan sosialnya ini adalah bisa menciptakan banyak lapangan kerja melalui kewirausahaan. Nah, ini didirikan Pak Sandi Uno. Pak Sandi Uno itu ingin sekali semakin banyak lapangan pekerjaan. Kalau mengandalkan dari satu perusahaan Pak Sandi Uno aja kan nggak mungkin bisa banyak, karena Indonesia ini di tahun 2019 ya, 2019 terakhir itu 7 juta pengangguran. Nah, di masa pandemi ini bertambah lagi penganggurannya karena banyak perusahaan yang tutup. Nah, ini yang kita inginkan teman-teman yang bergerak di wirausaha tetap bisa bertahan sehingga lapangan kerja bisa banyak tercipta juga dengan bertahannya bisnis kita. Dan OKOC kalau pada saat era normal kita terus menggulirkan bagaimana mendorong teman-teman punya usaha supaya lapangan kerja bisa tercipta banyak. Nah, saya juga melihat di sosok Mas Ari ini banyak memberikan inspirasi ke teman-teman artis lainnya juga yang tadinya bergelut fokus di satu bidang misalnya di entertainment, tapi sekarang udah banyak juga yang beralih ke teman-teman bisnis ke bisnis. Dan juga Hijrah Fest juga banyak juga mendorong masyarakat lebih kepada religius ya, lebih peduli dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan malah banyak yang hijrah akhirnya. Nah ini ceritanya bagaimana Mas Ari bisa punya ide Hijrah Fest dan sekarang kemarin saya lihat Hijrah Fest online juga tetap rame walaupun online dan Hijrah Fest from home ya dan malah juga banyak membantu teman-teman UKM produk UMKM di endorse oleh teman-teman artis yang bergabung di kajian musyawarah dan Hijrah Fest. Terima kasih tuh Mas Ari. Nah gimana awalnya Mas Ari bisa punya ide bagus sekali dengan Hijrah Fest? Kalau Hijrah Fest sendiri dulu memang itu unik juga dikarenakan dulu kita waktu udah lagi awalnya dulu zamannya mulai ngaji ya, mulai belajar agama gitu, mulai ngaji, terus kemudian ada beberapa hal yang terjadi di perusahaan kita waktu itu kan gitu, ada hal-hal yang akhirnya kita baru dapatkan gitu, udah mulai belajar sama ustadz mana gitu kan, ketemu kita sendiri pada saat itu juga dapat teguran mungkin bisa dibilang ya, ada dua hal waktu itu kebetulan kantor kita nih, ada cerita sedikit ya Mas ya, kantor kita ini waktu itu dapat dua penawaran bisnis gitu ya, yang satu syariah, yang satu mungkin abu-abu gitu kan. Tapi kalau waktu kita mencoba melihat perbandingan marginnya, yang abu-abu itu lebih tebal dapatnya, syariah cuma sedikit gitu kan. Dulu kita ambil tuh yang abu-abu, jadi saya nggak kita kerjain yang abu-abu gitu ya, akadnya nggak jelas gitu, tapi ada hal-hal yang mungkin di luar kesyariatan. Akhirnya dulu kan semua ditabrak gitu. Ketika diambil segala memang dapatnya marginnya besar saat itu. Kemudian setelah kita dapat margin besar tersebut, di sisi lain di pekerjaan lain ada yang nggak terbayar. Kemudian ada juga mungkin yang one prestasi, ada aset kita dibawa orang, ada yang dihutang nggak dibayar atau segala macam. Yang ujung-ujungnya kita hanya menikmati margin itu bisa dibilang tuh sama dengan yang waktu itu sebenarnya pekerjaan yang semacam syariah itu gitu. Jadi pas kita pikir sebenarnya dapatnya sama ya. Jadi sebenarnya saya pikir bahwa Allah tuh udah nyiapin rezeki buat kita gitu. Cuma kita mengambil dari yang mana nih? Gitu. Mau ambil dari yang halal atau yang mengambil yang dari yang abu-abu gitu. Terserah, tinggal pilih. Akhirnya kita pikir, udah yuk kita nih sekalian aja yang ini aja deh, ini nafkah kita semua. Jadi kita mulai berjalan di yang halal-halal aja yuk gitu. Akhirnya mungkin beberapa pekerjaan kita nggak lanjutkan, kita mencoba untuk meng-create sebuah event. Saat itu awalnya memang kita pikir
kita udah lama dapat rezeki ini, udah bertahun-tahun kita kerja nggak ada hubungannya nih sama Allah gitu ya. Yuk kita bikin sebuah event, kita bilang ini sebuah orang belum pernah ada yang bikin gitu ya, belum tentu bisa belum tentu bisa berhasil. Kemungkinan gagal lebih besar. Gitu. Jadi awalnya ini sebuah nekat-nekatan sih. Jadi gimana nih? Yuk kita bikin aja yuk. Ya udah deh, hajar deh yuk gitu. Bismillah gitu. Udah semua yang kita pernah lakuin berapa tahun sebelumnya kita limpahkan di sini aja gitu. Jangan mikir profit dulu. Karena waktu itu memang lagi keadaan saat itu lagi panas-panasnya, kebetulan mungkin lagi panas-panas politik segala macam gitu ya. Jadi mungkin banyak yang menyangka bahwa ini acara apa sih gitu kan. Jadi sponsor mungkin nggak terlalu banyak. Kemudian juga pemilihan lokasi juga dari beberapa lokasi. Kita tadinya ada beberapa lokasi seperti di Islamic Center, ada di Bekasi, ada di ada di BSD gitu. Kita pilih di Senayan gitu, walaupun secara skup jumlah penontonnya mungkin ada yang lebih besar dari itu. Tapi kita pilih di Senayan dikarenakan ini bukan hanya event biasa, tapi ini it's a message gitu ya. Jadi untuk para millennials yang biasanya lagi sekarang sama-sama haus akan ilmu, kita bisa datang bareng. Gitu. Bahkan di sini adalah sebenarnya ide utamanya bagaimana untuk teman-teman kita yang baru berhijrah, baru twisting bisnisnya ke bisnis syariah, secara ekonomi, bisnisnya mereka belum tentu punya banyak konsumen, yang pasang booth di situ, kita bantu dan kita datangkan konsumennya. Gitu. Akhirnya, alhamdulillah tanpa disangka, responsnya cukup baik, dan kalau nggak salah traffic UMKM yang jualan booth di sana itu di total sampai 28 miliar waktu itu. Jadi teman-teman alhamdulillah bisa terbantu dan kemudian mereka bisa lebih established, kita ikut senang gitu. Jadi alhamdulillah ini sebuah respon yang saya pikir di luar dugaan gitu. Ini Allah yang punya. Jadi saya rasa orang bilang kok bisa bikin hijrah, saya jawabnya saya juga nggak tahu gitu. Ibaratnya ini udah asli kita serahin ketentuan hasilnya itu sama Allah aja gitu. Kalau bukan kita yang ngerjain, orang lain pasti juga akan kayak gini. Gitu. Jadi alhamdulillah bisa berjalan dan kemudian juga bekerja sama dengan ISEF kemarin, International Syariah Economic Forum, juga akhirnya kita buat bulan November tahun lalu, insya Allah tahun ini juga akan ada lagi yang konsisten bergerak di perekonomian umat. Ya, wah luar biasa Mas Ari. Ini saya senang sekali tadi dengarnya juga selain membantu teman-teman Mas Ari di teman-teman artis ya, mereka berubah, berhijrah dengan bisnis yang syariah, juga membantu UMKM. Kemarin ada total transaksi di acara event itu sampai 28 miliar ya teman-teman UMKM yang aktif ikut di event itu. Dan ini ada pertanyaan nih Mas Ari dari Mas Untoro di Instagram. Kang Ari Untung, ceritain dong permasalahan atau hambatan bisnisnya dulu dan solusinya. Kali aja ada yang sama, punya permasalahan yang sama dan bisa membantu. Nah, gimana tuh Mas Ari pertanyaan itu? Namanya agak mirip sama saya nih. Saya kan Ari Kuncoro Untung, ini Kuntoro ya, beda dikit. Iya benar. Permasalahan ketika awal buka usaha. Gimana? Ya, permasalahan atau hambatan bisnisnya pada saat dulu, atau pernah nggak Mas Ari mengalami hambatan atau jatuh bangun atau gagal, permasalahan yang dihadapi Mas Ari di bisnis? Sebenarnya banyak ya, udah pasti teman-teman semua ini yang bergerak di jalur bisnis pasti seorang risk taker ya, saya rasa sih semua teman-teman tuh ya. Dan ngerasain jatuh itu sebuah warna yang bisa dibilang inilah serunya gitu ya. Kita tuh bisa merasakan nikmat pada saat berhasilnya itu karena pernah ngerasain jatuhnya. Dan saya rasa mungkin yang saya jalanin lebih banyak ngerasain jatuhnya dibanding happy-nya. Tapi happy-nya itu menutup rasa jatuhnya loh gitu. Jadi ibaratnya walaupun berapa kali kita pernah jatuh gitu, insya Allah pada saat kita lagi mendapatkan sesuai dengan target yang kita inginkan tuh happy-nya nutupin semua duka itu gitu. Jadi ya pada saat momen seperti sekarang ini pun kita rasa ini bagian dari perjalanan itu. Nah banyak hal sih sepertinya yang bisa dibilang menjadi hambatan, apalagi di awal ya. Di awal itu yang paling sulit di awal itu dari niat sih sebenarnya. Bikin nggak nih gitu kan. Akhirnya ya udah yakin deh bikin gitu kan, ibaratnya nekat. Karena apa, ketika bikin usaha atau enggak itu kan
yang diawali adalah modal ya. Yakin nggak nih modal ini balik apa nggak, kan pasti gitu. Apalagi awal kalau kita merencanakan bisnis ada hubungannya dengan istri lagi, udah sulit. Soalnya istri kan tahu buku rekening kita segala macam, apalagi dulu bentuknya kan belum seperti badan usaha gitu yang masih kita keluar berapa tahu gitu kan, mau keluarin modal minta izin dulu kan awalnya kayak gitu. Tapi ya semua sih bukan yakin aja kita maju gitu, tapi harus terukur. Kalau saya gitu dulu awalnya bisnis pertama saya itu di bidang production house awalnya dulu sebelum akhirnya kemana-mana. Production house ini saya awali dulu, saya zamannya syuting, kemudian memberanikan diri kepada pihak station, saya yang memproduksi acara ini, gitu. Emang bisa, saya udah siapin presentasinya, walaupun saya belum punya tim waktu itu. Saya presentasi ke TV-nya, ini saya udah siapkan ini, bentuknya masih berbentuk presentasi, timnya belum punya, saya yakin nih bisa perform. Insya Allah yakin, saya yakin bisa, ini sih masalah mudah gitu. Dalam hati, pajak siapa nih belum tahu kan gitu. Ketika oke, baru saya akhirnya kumpulkan itu timnya. Nah, kenapa saya berani? Karena saya sudah punya kliennya gitu. Pada saat saya sudah punya kliennya, saya beranikan diri, akhirnya saya buka usaha ini pada saat akhirnya insya Allah udah ada prospektif pembeli. Gitu. Itu mungkin diuntungkan pada saat itu posisi saya waktu itu kan. Berjalan dengan waktu mungkin saya juga melakukan hal yang sama ketika saya nge-MC off air gitu. Saya sambil nge-MC, saya belajar bagaimana orang menyelenggarakan event. Dia nyiapin ini, nyiapin itu, hardware-nya ini, software-nya ini, segala macam yang disiapin ini, bro. Akhirnya ketika ketemu dengan klien, saya bisa bikin event ini. Ketika dia oke, baru saya bentuk timnya. Jadi dulu agak kebalik saya bang, tapi alhamdulillah akhirnya semua bisa perusahaan ini bentuknya tuh ibaratnya kayak benar-benar bertumbuh gitu, dari yang kecil kemudian besar, kemudian juga nama company-nya kita sahkan secara benar gitu. Nah itu tumbuh secara dulu, kebetulan mungkin saya bergerak di dunia entertainment. Nah kemudian ketika berjalan barulah kenalan sama teman-teman yang berusaha retail, sempat juga dulu mainan saham dulu kan gitu, walaupun saya rasa saya bukan di sana gitu ya. Kemudian juga sekarang bisnis content provider, animasi, itu juga karena saya yakin dulu setelah saya pelajari saya yakin, baru kita bismillah, tapi jangan lupa juga memang harus istiqoroh dulu ya, harus sholat dulu, nanya yakin dulu, baru kita jalanin. Kalau memang kita masih ragu-ragu, ya kita tahulah di mana kita mesti bertanya lah, ibaratnya sumber yang paling tahu itu gitu. Walaupun kadang-kadang jawaban yang kita dapatkan nggak seperti pikiran kita, tapi sebenarnya di belakang hari biasanya itu memiliki ketentuan yang lebih baik. Gitu. Tapi permasalahan pasti ada, semua sama rugi itu udah pernah. Saya juga pernah dulu ikutan tambang pasir di Indramayu dan kemudian ketipu itu pernah gitu. Banyak hal gitu. Kemudian juga usaha di luar kota, di 3 kota gitu, seperti usaha kuliner gitu. Kemudian juga pada saat bagi hasil hilang orangnya itu juga pernah. Jadi hal-hal seperti ini ya kadang sering terjadi, tapi bismillah aja, insya Allah diganti kalau kita udah serahkan, anggap aja sedekah untuk yang udah hilang. Wah, ya terima kasih Mas Ari nih. Jadi teman-teman tipsnya harus yakin, terus kemudian belajar, kemudian dari lingkungan Mas Ari akhirnya membangun klien. Mas Ari itu membangun klien dulu, kemudian baru membentuk tim, dan usahanya tuh semuanya bisnisnya tumbuh dari mulai kecil ke besar, jadi nggak langsung ingin besar. Dan malah tadi Mas Ari cerita banyak sekali kendala atau hambatan dan juga kerugian yang Mas Ari dapatkan di awal-awal dan dianggap itu sedekah. Luar biasa, makasih Mas Ari. Nah Mas Ari, kalau saya lihat yang bisnis yang garis 10, nah garis 10 ini Rico ya, salah satu produknya adalah Rico Series, itu film anak-anak, film kartun dan basisnya di YouTube, dan kemudian itu Islami ya, banyak memberikan pesan-pesan sejarah Islam dan contoh-contoh apa yang diajarkan Nabi ya, dan untuk anak-anak. Nah ini yang membawa Mas Ari ke sana gimana Mas Ari membuat bisnis ini? Waktu itu memang unik juga ya, kebetulan saya tuh bertiga sama Tengku Wisnu sama Yuda Wirafianto. Jadi kita
kita ini kebetulan di satu pengajian kebetulan kan gitu. Jadi uniknya memang di musyawarah sendiri nih kita ngaji bareng, terus kemudian ketemu bisnis bareng gitu. Kadang-kadang si Anu bisnis dengan si Anu gitu. Kayak Wisnu akhirnya dia bisnis apa namanya bebek ireng lah, si Dimas bisnis apa Adrian Maulana dengan Ricky Harun bisnis kopi, Dimas sama Dude bisnis garmen gitu. Ibaratnya bukan cuma kita ketemu menimba ilmu, tapi juga ternyata di situ bertemunya bisnis gitu. Dan alhamdulillah di sini mungkin yang ketertarikan dengan content provider kita bertiga saat itu kebetulan juga apa namanya bidang kita beda-beda dan masing-masing pernah berada di tempat yang sama gitu. Wisnu usahanya pernah ada di Jirafes, Yuda dulunya adalah ya salah satu apa namanya yang berada di balik layar untuk Nusarara gitu. Kemudian juga pernah launching di Hijrah. Terus kita ketemu, kita bikin bendera lagi, ada sebuah apa namanya ide di dunia pendidikan anak-anak yang kita bisa gagas nih. Oh yuk, setelah itu kita rembukan tahun lalu tuh ya, kita rembukan bagaimana bentuknya, apa aja yang mau kita apa namanya angkat gitu. Dikarenakan memang kita melihat bahwa maksudnya di pengajian itu kita melihat bahwa masa depan dari bangsa Indonesia ini, peradaban apa namanya anak-anak Indonesia ini harus dikuatkan dulu dengan kebanggaannya dulu bahwa kita adalah keturunan dari apa namanya peradaban baik dan peradaban besar, orang-orang berilmu, orang-orang hebat gitu. Jadi ibaratnya dengan anak-anak itu menyukai sains atau juga mungkin teknologi akan membuat yang ke depannya peradabannya itu akan lebih baik gitu. Mulai dari mana nih? Kita bukan orang sains, kita mulai dengan kecintaan anak-anak dulu aja. Kita akad dengan animasi gitu. Akhirnya kita apa namanya? Kita olah, kita cari siapa animator terbaik dan kita juga nggak mau yang kaleng-kaleng, harus yang apa namanya? Kualitasnya bagus. Ketemu dengan teman-teman dari Roundbox Malang dan kita diskusikan alhamdulillah apa namanya jadi sesuatu yang bisa dinikmati sekarang ini gitu ya. Karena ketika kita ngobrol dengan beberapa saintis, kebetulan ada ilmuwan Indonesia yang sekarang stay di apa namanya di Singapura, bahwa apa dia seorang ahli cahaya gitu, tapi sayang stay-nya di Singapura, itu orang ilmuwan Indonesia. Bahwa sebenarnya peradaban teknologi itu berasal dari Islam gitu. Awalnya kita ngeliat mindset kita apa namanya mind blowing dari situ gitu. Gimana internet atau juga mungkin Instagram, semua yang kita gedung-gedung tinggi, teknologi yang kita nikmati sekarang ini itu adalah buah karya dari seorang Al-Khwarizmi, yaitu ahli algoritma yang membuat semua teknologi ini nggak akan jadi tanpa adanya algoritma. Gitu. Kemudian juga bagaimana robotik, mobil segala macam itu bisa terjadi tanpa adanya Al-Jazari, seorang ilmuwan yang penemu roda gigi yang ada dari Spanyol. Kemudian juga bagaimana YouTube, Instagram, atau juga film, video, kamera, semua bisa ditemukan gara-gara seorang ilmuwan Islam, Al-Haytham, Al-Haytham yang menemukan optik. Jadi semua teknologi ini diklaim oleh yang apa namanya ilmuwan-ilmuwan setelahnya, padahal adalah rootnya adalah untuk ilmuwan-ilmuwan yang mendapat inspirasi dari Quran. Makanya kita, oh ya kayaknya anak-anak ini perlu tahu kehebatan dari sains yang dikeluarkan oleh Al-Quran. Jadi disitulah akhirnya kita cari sisi-sisi menarik dari pendekatan sains kepada adik-adik kita gitu. Dan bukan hanya ini, insya Allah dalam waktu depan kita akan mengeluarkan IP lain yang genrenya agak berbeda, tapi memang kita konsentrasi temanya di pendidikan. Wah, keren. Jadi adik-adik kita akan lebih banyak tahu ya tentang ilmuwan-ilmuwan Islam di algoritma, di optik tadi dan lain-lain. Dan jadi saya setuju Mas, senang banget dengarnya bahwa peradaban sains dan teknologi ini harus diberitahu kepada adik-adik kita yang Islami dan juga bangsa kita. Karena saya lihat memang film-film anak-anak, animasi anak-anak dikuasai oleh dari negara-negara tetangga kita ya di TV-TV nasional, dan Mas Ari membuat terobosan baru di YouTube dengan Rico Series ini. Terima kasih banyak nih Mas Ari. Kapan Mas Ari? Apa tetap di YouTube atau nanti akan masuk ke TV nasional, TV biasa? Selama Ramadan kemarin, alhamdulillah kita sudah masuk di Trans TV kemarin sudah sempat gitu. Dan bersama dengan Trans TV masih berlanjut sampai akhir tahun, insya Allah. Jadi
Tapi tetap kita apa namanya core-kan tetap di YouTube dulu gitu. Ibaratnya memang sekarang dunia digital ini sedang naik dikarenakan pandemi seperti sekarang ini, semua orang tuh mengarah ke online, ke digital. Jadi kita tetap konsentrasikan di situ, di mana apa namanya banyak sekali tayangan-tayangan yang mungkin disukai oleh adik-adik kita yang justru memelalaikan, atau juga mungkin adik-adik kita nggak mendapat manfaat apa-apa gitu. Kita mencoba mentwist itu semua, dan kita juga sebenarnya belajar dari seniornya si Riko ini, Nusa gitu, yang sudah lebih dulu dan luar biasa memberikan pengaruh ke adik-adik kan gitu kan. Bayangkan di satu minggu itu ada 168 jam gitu yang baru diisi manfaat, itu kita nyumbang baru 5 menit, Nusa nyumbang 5 menit gitu. Jadi teman-teman semua masih terbuka lahan-lahan buat konten-konten baik di dunia YouTube dan juga internet. Mudah-mudahan kita akan sama-sama berlomba untuk memberikan yang terbaik di sisa waktu di 168 jam ini gitu. Siapa tahu kalau kontennya baik semua, kan nanti anak-anak jadi baik semua gitu. Maunya kayak gitu. Ya, ini juga ada komen di Instagram, dia bilang senang banget bahwa konten-konten Indonesia sebenarnya lebih bagus daripada dari negara tetangga kita ya, bikin karikatur dan filmnya nggak kalah dengan negara kita lain. Nah, Mas Ari, ada satu pertanyaan dari Abu Hamnaj. Nah, ini katanya mereka tertarik mau gabung dengan komunitas Hijrah Fest nih, yang para UMKM-nya. Mereka punya produk-produk, contohnya baju koko Tasik. Nah, pengen gabung, nah, ada komunitasnya Mas Ari untuk UMKM di Hijrah Fest? Ada sih sebenarnya gini, bisa di DM di Hijrah Fest, bisa, ada juga kemudian di Musyawarah juga ada Musyawarah Peduli UMKM juga ada Instagramnya, gitu. Dan produk-produk yang masuk di situ nanti akan disebar ke teman-teman kajian musyawarah untuk dipromokan secara gratis, gitu. Jadi memang kemarin di apa namanya, apalagi kita mulai itu ketika Ramadan kemarin gitu ya, bagaimana teman-teman saya senang sama teman-teman musyawarah ini selalu berpikir bagaimana ngasih jalan keluar untuk orang lain gitu ya. Mereka selalu berpikir bagaimana solusinya, ada masalah ini bisa pikirin bareng-bareng gitu kan. Nah, kemudian ketika terjadi pandemi ini sudah dimulai ketika bahkan ini idenya dari Rizal Armada waktu itu. Dia ngerasa bahwa waduh ini banyak follower saya, kemudian banyak yang baru pindah usaha gitu, bahkan banyak pilot aja sekarang yang jualan makanan di Instagram gitu kan, karena switching ini kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya kebukalah program Musyawarah Peduli UMKM ini kan gitu. Jadi teman-teman itu semuanya punya kesempatan untuk mengirim produk-produk UMKM tersebut, nanti akan dipromokan secara gratis oleh masing-masing public figure yang ada di musyawarah. Dan ternyata ketika kita buka online di Hijrah Fest online kemarin itu hari pertama sudah 1.700 yang datang. Terus kita pikir, kita nih yang bisa masuk di per kali Zoom cuma 20 orang, nih berapa produknya di sehari gitu. Tapi pikir begitu kan. Tapi akhirnya diseleksi lagi bahwa memang didahulukan untuk teman-teman yang followernya masih sedikit. Untuk UMKM yang baru, yang followersnya masih mungkin di bawah 1.000 atau di bawah 100 yang masih merintis gitu, itu kita akan utamakan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman UMKM juga yang mau ikutan dipromokan, tinggal di DM ke atas masing-masing ada di musyawarah, itu sebenarnya mereka biasanya dijawab gitu. Biasanya dijawab untuk kirim aja gitu. Nanti setelah dikirimkan, kemudian berkomunikasi dulu, jadi biar nggak ketukar sama punya orang itu dikirimkan sebenarnya free of charge gitu, nggak ada biaya apa-apa, nggak ada nggak ada bayaran apa-apa gitu untuk teman-teman UMKM. Bahkan kemarin sampai bingungnya ketika makanan yang datang itu kan banyak yang nggak bisa terpos karena numpuk itu belum sempat, nggak taunya udah kadaluarsa makanannya jadi nggak bisa dimakan gitu, ada juga. Tapi sebenarnya teman-teman musyawarah ini masih membuka kesempatan sih, walaupun program ini tidak di open, tapi secara personal masing-masing itu masih dibuka, dan coba aja di DM di Musyawarah Peduli UMKM. Produk-produk yang masuk itu bahkan kita foto kan gitu, kita foto kemudian kita repost lagi, kita share di setiap teman-teman musyawarah, dikasih fotonya untuk dipost di Instagramnya masing-masing gitu. Walaupun mungkin kita nggak tahu impact dari apa yang kita lakukan ini cukup membantu atau tidak, ya mudah-mudahan ada penambahan followers lah untuk teman-teman UMKM. Gitu.
Wah, itu sangat membantu sekali tuh Mas Ari. Jadi teman-teman UMKM atau follower OKOC, anggota OKOC, silakan langsung DM ya, direct message di Instagramnya Hijrah Fest dan juga kajian musyawarah ada namanya Peduli UMKM. Jadi bisa langsung dan dijawab. Nah, nanti dibantu oleh teman-teman Mas Ari, para artis Hijrah Fest untuk bisa dipromokan. Nah, ini ada pertanyaan juga yang menyambung kayaknya ya. Dan ini juga sudah saya simpan juga ada pertanyaan. Bagaimana Mas Ari cara promosi lewat YouTube atau sosial media dan cara YouTube agar banyak yang suka dengan konten-konten YouTube kita. Ini pertanyaan UMKM nih, Mbak Fitria Perdani. Ada tips nggak Mas Ari untuk hal ini? Kalau di YouTube ini menurut saya ya kebanyakan yang hard sale gitu atau juga mungkin benar-benar jualan gitu, mempromosikan produk itu nggak terlalu dilihat gitu ya. Jadi memang kebanyakan promo yang berada di online karena kan penonton kita sudah pinter gitu ya, sudah bisa memilih gitu. Jadi kalau bisa ketika mempromokan sesuatu itu seperti bersifat natural aja gitu. Kayak kemarin saya promokan launchingnya Rico The Series gitu, saya kasih clickbait judulnya bertemunya Pak Andis dan Pak Sandi kembali gitu. Orang nontonnya lihatnya itu katanya lihat gitu ibaratnya. Jadi kita harus bisa menciptakan clickbait yang bikin orang penasaran untuk ngeklik masuk lihat ke dalam gitu kan. Makanya kayak misalnya teman-teman public figure gitu, ada produk yang nempel di saat mereka lagi vlog gitu, itu bahkan lebih dilihat dibanding pakai produk ini gitu, dan nggak sengaja bawa pakai produk itu. Kadang-kadang orang Indonesia tuh netizennya pinter-pinter gitu, yang diomongin apa fokusnya ke tempat lain gitu kan. Dia pakai baju ini gini, itu ngapain di belakang gitu, suka gitu-gitu gitu. Ya namanya juga terlalu jeli ya gitu. Kadang ada yang jeli, kadang ada yang julid gitu, kadang-kadang netizen. Jadi ibaratnya netizen Indonesia pinter-pinter jeli-jeli. Jadi bagaimana menempatkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang bukan promo hard sell itu, banyak kan malah disukain. Contohnya mungkin teman-teman suka lihat tutorial kan, tutorial cara pakai ini, cara menggunakan itu gitu. Sebenarnya mereka itu ada di sponsor itu, ada di situ gitu. Seolah-olah itu menjadi sebuah solusi kan. Cara misalnya yang suka kamera gitu, cara ngesut gambar bergerak dengan lensa ini misalnya kayak gitu kan. Padahal dia lihat untuk kameranya mereknya ini. Kalau saya pakai kamera ini jenis itu promo, nah di situ baru kena. Karena ujungnya ketika menjadi sebuah solusi itu akan jadi sebuah jawaban gitu. Cara membuat ini, bagus juga itu pakai apa ya? Nanti digituin. Makanya kebanyakan tutorial kecantikan itu laku, melakukan sebuah produk dikarenakan ketika dipakai cantik ya. Bisa persis seperti itu gimana? Itu pakai produknya apa aja ya? Nah, itu kan jadi kena produknya. Tiba-tiba saya ini produk ini bagus tanpa diberitahu cara penggunaannya kayaknya kurang tajam nih. Kalau menurut saya itu, karena saya pun masih belajar ternyata selain konten, clickbait juga penting gitu, kemudian optimizer juga penting, jadi macam-macam sih. Tapi yang awal sih kebanyakan jangan hard sell. Kebanyakan saya juga kalau posting di Instagram, kalau hard sell itu nggak banyak yang like. Kalau misalnya yang cara nggak sengaja itu baru nempel. Nah, ya, bagus Mas Ari. Tipsnya teman-teman, jadi kalau kita jualan di sosial media, di YouTube nggak langsung hard sell. Jadi yang tadi Mas Ari sampaikan adalah bagaimana ngasih tipsnya dulu, edukasinya dulu ya, mempromosikannya dengan memberitahu apa benefitnya atau testimoni dan lain-lainnya. Ini tips luar biasa dari Mas Ari. Mas Ari, kalau ini saya baca nih ada komen. Alhamdulillah ya Allah, semoga Mas Ari untung menjadi pelecut semangat public figure lainnya agar bisa bergerak membuat konten-konten yang positif seperti Mas Ari. Nah, konten-konten positif ini yang contoh yang baik yang telah Mas Ari sampaikan di production house-nya dan banyak sekali, dan mudah-mudahan bisa banyak teman-teman lain mengikuti. Mas Ari, mungkin terakhir Mas Ari, harapan Mas Ari terhadap khususnya pelaku UMKM, kemudian juga bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Apa Mas Ari harapan yang mungkin dan juga tips Mas Ari sarankan ke teman-teman yang sedang merintis usaha? Karena di OKOC ini sebagian besar pengusahanya kita udah ada 400.000 anggota, sebagian besar adalah mikro. Usahanya masih mikro, jadi di bawah yang kecil yang kira-kira omsetnya sehari itu
1 juta paling besar, 1 juta ke bawah. Nah, kira-kira tips dan harapan Mas Ari untuk mereka lebih semangat dan bisa menciptakan ekonomi kerakyatan dan membangun banyak lapangan kerja buat orang lain. Waduh, sebenarnya yang mestinya dimintain advice ini masih ini mestinya nih. Ilmu di UMKM lebih hebat ya. Tapi kalau saya rasa justru sekarang ini waktunya kita nih bersanding ya, bukan bersaing gitu, sama-sama saling support gitu ya. Di mana sekarang ini justru walaupun kecil-kecil tapi banyak, ini sebuah kekuatan yang sangat luar biasa gitu. Andaikan kita ingat para sahabat Nabi dulu, bagaimana persatuan dalam bermuamalah itu sangat luar biasa. Ini dengan gagas OKOC sebenarnya sebuah awal yang baik sih sebenarnya, bagaimana tinggal program-program ini bisa saling membantu dan sangat luar biasa. Andaikan sudah ditemukan sistem yang bisa menjadi jalan keluar bersama, ini akan sangat luar biasa, dikarenakan jika sudah tercipta sebuah ekosistem yang saling bantu, ini akan membuat kita ini akan menjadi sebuah persatuan yang solid banget, insya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada sebuah aplikasi, ini juga teman-teman lagi mau menggagas bagaimana yang based on database dari para usahawan-usahawan kecil gitu, yang bisa saling membantu. Jadi mungkin kita pun nggak butuh lagi sisi luar dari dari kita aja udah saling bantu. Jadi ibaratnya itu yang insya Allah kedepannya bisa menjadi solusi. Dan teman-teman semua yang sekarang baru mulai usaha, banyak kok hal yang bisa kita ambil di sini. Saya pun banyak yang baru mulai saya usaha. Justru usaha kopi ini sesuatu yang saya baru mulai usahanya. Jadi menurut saya sih yakin aja, insya Allah yang tugas kita sama Allah kan ini berikhtiar gitu. Tugas kita ini berikhtiar, hasil ini tinggal urusannya Allah gitu ibaratnya. Saya baru semalam dapat nasihat ini dari UBN gitu. Jadi ibaratnya apapun yang terjadi kondisinya gitu, kalau kita lihat kita ini susah, kalau saya bayangkan tadi banyak sekali perusahaan besar yang sekarang ini tutup, banyak sekali maskapai yang sekarang mungkin sedang mendapatkan problem gitu. Itu besar-besar semua. Banyak sekali hotel yang mau tutup nggak bisa, dikarenakan hotel itu kalau listriknya tutup, basement itu kalau pompanya kalau dimatiin itu maka basement akan mengenang air kan gitu kan, karena berada di muka air tanah. Bayangkan bagaimana itu listrik harus tetap nyala hotel tersebut, sedangkan nggak ditinggali, berapalah listriknya itu. Bayangkan, jadi ibaratnya gini, yang mendapat keuntungan besar selama ini sekarang adalah mendapatkan kerugian terbesar. Jadi kalau sekarang kita ngerasa bahwa kita lagi unfortunate, semua orang lagi unfortunate. Kita mungkin tinggal memaknai aja nih momen seperti ini. Saya dinasihati sama beliau semalam, ini adalah sebuah rahmat, bagaimana kita menikmati rahmat ini. Jadi segala pola yang dulu kita anggap penting sekarang terasa nggak penting, yang kita anggap nggak penting itu malah justru jadi penting. Jadi setiap orang seperti dapat momen sekarang, lagi dapat momen di reset sama Allah nih, lagi di reset semuanya, kita kembali sama Allah. Apapun yang lagi mau diupayakan sekarang, lagi diusahakan sekarang, ikhtiar aja yang terbaik dengan bahan-bahan terbaik. Memang momen sekarang bukan momen cari untung, tapi momen untuk bisa saling membantu dan juga bisa survive. Nah, semoga teman-teman semua yang lagi memulai usaha bisa mendapatkan cara-cara way out terbaik. Saya juga nggak bisa ngasih masukan yang lebih pinter dari teman-teman semua, karena era COVID seperti ini semuanya baru belajar gitu ya. Bagaimana cara bermanuver. Di setiap bisnis pasti memiliki tips yang berbeda, tata cara yang berbeda. Cuma satu hal yang bisa saya lakukan saat ini ya kembali berikhtiar semaksimal mungkin, nggak berlaku curang. Apa yang bisa dijadikan di depan ini dalam waktu di depan kita nih, apa yang bisa langsung jadi cash kita jadiin cash gitu ibaratnya. Segala hal yang bisa dijual kita jual gitu. Jadi jangan malu untuk yang tadinya mungkin karyawan di mana sekarang jualan ini, nggak usah malu gitu. Banyak kok yang sekarang turun ke jalan gitu untuk memulai dari awal lagi. Gitu. Saya pun nggak ada masalah. Ibaratnya ketika ngomong sama klien langsung sekarang gitu, kemudian ngerjain segala sesuatu hal banyak yang akhirnya saya kerjakan sendiri karena mungkin meminimalisasi pegawai gitu. Itu nggak ada masalah. Yuk sama-sama kita ikhtiar, sama-sama pegangan tangan, dan teman-teman semua berada di OKOC ini udah sebuah langkah yang luar biasa, dan teman-teman OKOC saya rasa memiliki jalan keluar yang
apa terbaik buat teman-teman semuanya. Saya pun tertarik untuk bergabung di sini juga secara intensif gitu ya. Untuk teman-teman apa namanya para pelaku usaha bisnis. Nggak ada apa namanya nggak banyak yang bisa diambil dari saya karena saya juga praktisi bukan apa motivator seperti Mas Ii mungkin. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih banyak nih Mas Ari, teman-teman. Tadi tips terakhir dari Mas Ari dan harapan Mas Ari bahwa kita sekarang ini dengan jumlah usaha yang pemula, yang masih mikro atau kecil harus bersanding, ya saling support. Insya Allah yang kecil ini akan banyak, malah akan kuat. Jadi Mas Ari bilang tadi membangun ekosistem yang saling bantu, yang bisa survive. Artinya insya Allah kalau aplikasi yang tadi Mas Ari bilang udah bisa jadi, kita akan dorong teman-teman OKOC juga bergabung. Dan kita tadi pesan Mas Ari juga nih harus yakin dan ikhtiarnya dengan maksimal ya. Hasil Allah yang akan tentukan. Dan nggak usah malu memaknai ini sebagai rahmat. Ya ini semua tadi Mas Ari bilang nih di riset oleh Allah semuanya. Jadi jangan malu untuk mulai dari awal lagi seperti Mas Ari pun begitu lakukan yang sama dari awal lagi. Terima kasih Mas Ari dan insya Allah Mas Ari ya nanti dengan OKOC kita terus support ya Mas Ari ya. Kita dengan Hijrah Fest selalu hadir dan insya Allah nanti OKOC akan juga bersanding terus saling support dengan Mas Ari. Terima kasih banyak Mas Ari dan teman-teman di manapun berada. Ini bisa rekamannya bisa juga ditonton kembali di YouTube ya, di YouTube OKOC Indonesia Official. Atau nanti dipantau di Instagramnya @okoc.indonesia. Mas Ari, sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita bisa silaturahmi lagi. Insya Allah silaturahmi sore ini juga menambah perluasan rezeki kita semua ya teman-teman yang menyimak dan panjang umur, sehat semua. Sekali lagi terima kasih Mas Ari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.